Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengumpulkan dua hal di dalam dirinya. Yang pertama imtithalul ma'murat, yang kedua ijtinabul manhiyat. Yang pertama berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kedua hal ini tidak bisa dikumpulkan oleh seseorang di dalam dirinya, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang hamba yang taat sehingga mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau ada sebagian di antara kita rajin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat dilaksanakan, puasa dikerjakan, zakat juga ditunaikan, haji dan umrah dilaksanakan juga. Namun pada sisi lain, larangan Allah juga dikerjakan. Berjudi, berzina, minum khamar. Pada satu sisi dia mengerjakan perintah Allah, namun pada sisi yang lain dia juga mengerjakan larangan Allah. Maka hal ini tidak bisa mengantarkan seseorang mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan mengakibatkan dia mengumpulkan antara yang hak dan yang batil di dalam dirinya. Wala talbisul haqqa bil batil. Atau kalau ada di antara kita yang semua larangan Allah kita tinggalkan, baik larangan yang kecil maupun larangan yang besar, larangan yang zahir maupun larangan yang batin, kita tinggalkan semuanya. Namun sayang sekali perintah Allah juga kita tinggalkan. Ini juga tidak bisa mengantarkan seseorang mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita menemukan ada di antara kita kaum muslimin berzina ditinggalkan, mencuri ditinggalkan, merampok ditinggalkan, minum khamr ditinggalkan, bahkan dia tidak pernah membicarakan jelek orang lain, menggibah, memfitnah, namimah itu juga ditinggalkan. Karena dia tahu itu larangan di dalam agama. Namun pada saat yang bersama tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan ibadah Jumat, tidak mau berpuasa pada bulan Ramadan, tidak mau berzakat, punya kemampuan tapi tidak mau berhaji atau berumrah. Ini namanya larangan Allah ditinggalkan, namun perintah Allah dilalaikan, bahkan tidak mau dikerjakan. Ini tidak akan mengantarkan seorang hamba pada derajat takwa kepada Allah. Yang lebih parah adalah orang yang perintah Allah tidak mau dikerjakan, tapi semua larangan Allah justru dilanggar. Ini orang yang paling parah, orang fasik di dalam kehidupan. Itu sebabnya syarat untuk bisa menjadi orang yang bertakwa itu adalah imtitsalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang dinaskan di dalam Al-Qur'anul Karim secara tegas, secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah melaksanakan Siyam Ramadan atau berpuasa pada bulan suci Ramadan. Bahkan ibadah puasa ini termasuk satu di antara rukun-rukun Islam. Sehingga ibadah puasa ini kedudukannya sama dengan membaca syahadatain atau membaca 2 kalimah syahadah. Sama dengan menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Karena sama-sama masih dalam usul Islam atau dasar pondasi kokoh Islam yang kalau ditinggalkan maka bangunan keislaman seseorang akan menjadi punah, akan menjadi ambruk, bahkan akan menjadi rusak. Oleh karena itu hadirin sekalian rahimakumullah,
memahami ibadah puasa sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu di antara perkara yang wajib kita pelajari, wajib kita pahami, kemudian wajib kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan syariat yang telah dijelaskan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena berpuasa merupakan arkanul Islam atau kewajiban yang bersifat qat'iyyus subut dan qat'iyyud dilalah di dalam agama, maka orang yang meninggalkan ibadah puasa padahal sudah terkumpul pada dirinya semua syarat wajib puasa, syarat sah puasa, namun dia tetap tidak mau melaksanakan ibadah puasa, maka ini akan membahayakan keimanan dan keislaman seseorang. Itu sebabnya orang yang meninggalkan puasa akan mengalami hukum satu di antara dua keadaan hukum. Yang pertama, apabila seseorang meninggalkan ibadah puasa karena mengingkari kewajiban atau kefarduan ibadah puasa Ramadan tersebut, padahal telah sampai kepadanya dai-dai, ustazah atau asatizah yang telah menyampaikan dalil kepadanya, menyampaikan kajian kepadanya, sehingga dia juga faham bahwa ibadah puasa itu sebuah kewajiban, akan tetapi dia menentangnya, dia mengingkarinya. Maka barang siapa yang tidak berpuasa Ramadan karena mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka hal itu dapat menggugurkan keimanannya. Hal itu dapat mengeluarkan dirinya dari dinul Islam atau agama Islam. Karena ini adalah kewajiban yang sudah menjadi ijma' semua para sahabat dan semua para ulama, bahkan mazhab yang 4, satu pun tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya selain wajib. Karena ini sudah bagian dari sesuatu yang qat'i dalam agama, sehingga kita tidak membutuhkan lagi tafsiran-tafsiran, takwilan-takwilan orang-orang yang ingin mencoba melepaskan kewajiban ibadah puasa dalam kehidupannya. Oleh karena itu, hukum yang pertama bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena pengingkaran, dia tidak percaya, tidak mengimani bahwa puasa Ramadan itu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu dapat mengakibatkan gugur imannya, menjadi orang yang kufur, bahkan keluar dari dinul Islam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu yang kedua, apabila ada di antara kita yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas misalnya, atau karena sibuk misalnya, akan tetapi di dalam hatinya dia tetap mengimani, mempercayai bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, suatu perintah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Di dalam hatinya dia masih mengimani, dia masih mempercayai bahwa puasa Ramadan itu wajib, akan tetapi dia malas untuk mengerjakannya. Maka orang seperti ini dihukumi oleh ulama-ulama Syafi'iyah terutama sebagai orang yang fasik. Apakah yang dimaksud dengan fasik itu? Muslim yang melakukan dosa besar di dalam agama, sehingga dikhawatirkan apabila dia meninggal dunia dalam kefasikannya, maka dia akan mendapatkan hukuman siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, hukum melaksanakan puasa Ramadan itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang telah memenuhi persyaratan syar'i untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tidak mau melaksanakan puasa Ramadan pada siang hari misalnya? Maka perlu ditafsil, perlu diperinci Bapak Ibu sekalian. Tanyakan kepada orangnya,
Kenapa kamu tidak mau berpuasa? Kenapa Anda tidak mau berpuasa? Kalau dia mengatakan, saya tidak percaya kalau puasa Ramadan itu wajib. Saya tidak mengakui, saya tidak mengimani bahwa puasa Ramadan itu wajib. Maka orang seperti ini bisa gugur keimanannya, naudzubillah. Namun ketika kita bertanya kepada seseorang, kenapa Anda tidak berpuasa? Kalau dia mengatakan, saya malas. Tanya lagi dia, tetapi apakah kamu percaya puasa Ramadan itu wajib? Kalau dia mengatakan, ya kalau itu sih saya tetap percaya wajib. Karena ada perintah dalam Al-Quran dan juga ada anjuran dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau dia menjawab seperti ini, maka dia seorang muslim yang fasik. Seorang muslim yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ibadah puasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Salat, wudu, haji, umrah itu memiliki rukun-rukun. Puasa juga sama. Puasa juga memiliki rukun-rukun yang harus terpenuhi. Apabila satu saja di antara rukunnya tidak terpenuhi, maka puasa itu menjadi batal alias tidak sah. Di dalam syarah Safinatun Najah, di matannya disebutkan bahwa arkanuhu salasatu asya'a. Rukun puasa itu ada 3. Niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Berniat pada malam hari untuk puasa Ramadan atau untuk puasa yang fardu. Maknanya bahwa mafhum mukhalafahnya, apabila puasa yang kita kerjakan itu adalah puasa wajib atau puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa qada, maka wajib niat itu dihadirkan pada malam hari. Kalau niat itu tidak dihadirkan pada malam hari, maka puasa esok harinya menjadi batal. Karena niat ini adalah rukun di dalam berpuasa. Sedangkan kalau yang kita kerjakan itu puasa sunnah, seandainya kita lupa berniat pada malam hari, maka boleh kita berniat pada pagi atau siang hari, selama kita belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi yang lebih utama untuk orang yang mengerjakan puasa sunnah adalah tetap berniat pada malam hari. Tetapi kalau kemudian lupa mengerjakannya pada malam hari, maka jaiz, boleh hukumnya berniat meskipun pada pagi menjelang siang. Tetap hal itu mengesahkan ibadah puasa sunnah yang dikerjakan. Jadi niyatun lailan, berniat pada malam hari. Yang disebut malam hari itu setelah tenggelamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita berniat puasa itu tidak harus pada saat kita mengerjakan tarawih berjamaah, tidak harus. Untuk antisipasi bahkan, misalnya pada malam kedua kita berpuasa, begitu kita selesai berbuka, boleh langsung kita berniat untuk puasa besok harinya. Atau setelah kita sholat maghrib, lalu kita ingat, kita berniat di sana, berniat puasa untuk besoknya. Atau mungkin setelah kita makan, kita ingat, kita berniat berpuasa untuk besoknya. Jadi tidak perlu kita menunggu nanti pada waktu kita mengerjakan sholat tarawih, kita baca rame-rame, kita baca sama-sama. Tidak perlu. Karena hal itu nanti akan menjadi hal yang berat bagi ibu-ibu yang tidak mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid atau di musola. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang paling baik, yang paling bagus itu adalah
bersegera untuk berniat. Karena kita khawatir nanti kita lupa. Jangan-jangan kita tidur, lalu kita terbangun ketika azan subuh sudah dikumandangkan. Atau ketika matahari sudah terbit. Sementara semalam kita belum sempat untuk berniat. Maka hal itu dapat membatalkan atau menjadi penyebab tidak sahnya ibadah puasa yang kita kerjakan pada siang harinya. Jadi berniatnya lailan pada malam hari, likulli yaumin setiap malam. Untuk puasa malam pertama kita berniat malamnya. Untuk puasa kedua kita berniat malamnya. Untuk puasa ketiga kita berniat malamnya. Sampai selesai, sampai seterusnya. Sampai selesai puasa Ramadan. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitus siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya puasanya tidak sah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari untuk berpuasa sampai sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya kita berniat setiap malam untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu sebabnya para ulama diantaranya mazhab Syafi'iyah, Hanabilah mewajibkan kita berniat pada malam hari. Kecuali mazhab Malikiyah. Sebab dalam mazhab Maliki, boleh pada malam pertama Ramadan, seseorang berniat berpuasa sebulan penuh. Sehingga tidak perlu berniat tiap malam. Cukup dia berniat pada malam Ramadan yang pertama. Saya berniat berpuasa Ramadan sebulan penuh pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu dalam mazhab Maliki. Sehingga dia tidak perlu lagi berniat setiap malam. Tetapi bagi mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, niat itu wajib setiap malam. Lalu kalau timbul pertanyaan, bolehkah kita berniat pada malam pertama Ramadan berpuasa sebulan penuh sebagaimana dalam mazhab Malikiyah? Di dalam kitab Fathul Qarib dan juga di dalam I'anatul Talibin, ini kitab-kitab standar mazhab Syafi'iyah, ada ulama yang membolehkan kalau kita bertaklid kepada Imam Malik dalam hal seperti ini. Untuk ihtiyatan, untuk jaga-jaga, untuk antisipasi. Sehingga dibolehkan kita untuk berniat pada malam pertama Ramadan itu kita berniat berpuasa sebulan penuh. Kita berniat berpuasa sebulan penuh. Tapi kalau pada malam kedua kita ingat, harus berniat lagi. Pada malam kedua kita ingat lagi, kita berniat lagi. Pada malam ketiga kita ingat, maka kita berniat lagi untuk berpuasa. Nah, tiba-tiba misalnya pada malam kelima kita lupa berniat pada malam harinya, maka malam kita lupa berniat itu sudah bisa dicukupkan dengan niat pertama yang sebulan penuh. Itu namanya ihtiyatan, menjaga-jaga, antisipasi. Karena kita manusia ini memiliki sifat kekurangan, yaitu sifat lupa. Jangan-jangan nanti kita tidak bisa selalu ingat untuk berniat berpuasa setiap malam. Oleh karena itu, asal kita sudah antisipasi dengan berniat ala mazhab Malikiyah. Berniat puasa sebulan penuh. Tapi dengan catatan, malam-malam ketika kita ingat berniat, hendaknya kita berniat ulang, berniat lagi untuk puasa besok yang akan kita kerjakan. Nah, ini persoalan niat. Lalu ada beberapa hal penting yang harus kita pahami yang berkaitan dengan niat. Hakikat niat itu fil qalbi, tempatnya di dalam hati.
Kalau yang dilafazkan, yang dibaca itu bukan niat, itu talafuz niat namanya. Seperti bacaan yang sering kita baca dan sering kita dengar, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini namanya lafaz atau talafuz niat. Kalau seseorang hanya membaca lafaz ini tetapi tidak menghadirkan niat di dalam hatinya, maka pada hakikatnya orang ini belum berniat untuk berpuasa. Sehingga mengakibatkan nanti puasanya menjadi batal. Biasa kita temukan di tempat kita kan di masjid atau di musalla pada saat selesai sholat tarawih, lalu imam memimpin doa dan sebelum bangkit ke rakaat berikutnya mengerjakan sholat witir, di sana ada semacam komando yang mengajak jamaah untuk mentalafuz, membaca niat bersama-sama. Bunyinya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu dibaca serentak sama-sama. Kalau sekedar dibaca saja namun tidak menghadirkan niat itu di dalam hati, maka berarti kita belum berniat, tetapi kita hanya sampai membaca lafaz niat. Kalau itu yang terjadi, maka puasa besoknya yang kita kerjakan menjadi batil atau batal, tidak sah. Karena hakikatnya kita belum berniat, kita baru sampai membaca lafaz niat. Nah, itu sebabnya ada 4 tipe orang berniat. Pertama, orang yang melafazkan niat di dalam lisannya, di lisannya, tapi tidak menghadirkan di dalam hatinya. Maka puasa seperti ini batal, karena hakikatnya dia belum berniat. Ada yang kedua, dia hanya berniat di dalam hatinya, namun dia tidak melafazkan dengan lisannya. Apakah puasa orang seperti ini sah? Ya, puasanya sah. Meskipun dia tidak membaca nawaitu shauma ghadin, akan tetapi di dalam hatinya dia menghadirkan niat untuk berpuasa besoknya Ramadan, maka puasanya sah meskipun dia tidak melafazkannya. Lalu yang ketiga, ada orang yang pertama dia lafazkan niat dengan lisannya, yang kedua dia hadirkan niat di dalam hatinya. Apakah puasanya sah? Ya, sah puasanya. Karena dia telah berniat zahiran wa batinan. Ini hal-hal yang terkait dengan niat. Jadi ini yang sering kita lupakan ini. Kadang-kadang kita mengerjakan puasa tapi kita belum berniat. Kita menganggap makan sahur itu niat, tidak. Wa tarku muftirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Yang kedua, rukun puasa itu meninggalkan segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat. Atau sadar. Dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa. Dan tidak bodoh dan tidak ma'dzur atau maafkan. Jadi rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti makan dan minum, berjima, atau memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga tubuh, rongga-rongga badan yang sudah kita maklumi, seperti hidung, telinga, kemudian kubul dan dubur, kemudian mulut. Itu rongga-rongga yang sudah masyhur difahami, yang kalau memasukkan sesuatu di dalamnya, baik itu benda cair maupun benda padat dengan sengaja, maka hal itu dapat membatalkan puasanya. Lalu yang ketiga, wasaimun, dan orang yang mengerjakan puasa. Jadi ini 3 rukun puasa. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Yang pertama
An-niyatu fil qalbi, berniat di dalam hati. Yang kedua, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Lalu yang ketiga, hendaklah atau hendaknya ada orang yang berpuasa tersebut.